dalam kasih Tuhan, dengan kepala kita menghadap Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup. Kami tidak salah menyembah pada Allah yang hidup. Musuh yang terakhir itulah maut, Engkau telah kalahkan. Dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Terima kasih buat pemeliharaan Engkau sepanjang malam. Pagi yang cerah kami mengadakan satu mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami adakan pujian penyembahan dan kami menaikkan doa syafaat, dan kami juga mendengarkan renungan firman. Urapi hambamu, urapi kami. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami. Kami boleh menikmati berkat firman. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Temu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 22 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Yeremia pasal 22 ayat 13 sampai ayat 19. Dibuat melawan Raja Yehoyakim. Celakalah dia yang membangun istana yang berdasarkan ketidakadilan, dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar, lebar, dan anjung yang lapang luas. Menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras, dan mencatnya merah. Sangkahmu, rajakah engkau, jika engkau bertani dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga beroleh kenikmatan, tapi yang melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil? Bukankah itu nama yang mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengajaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu begini firman Tuhan mengenai Yehoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak mematapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak menangisi dia. Aduhai Tuhan, aduhai Sri Babunda Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Puji Tuhan, suatu nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia tentang Yehoyakim. Ya, kita kenal bahwa Yehoyakim adalah raja yang jahat. Ya, dan dibuatkan dia akan mengalami apa yang tertulis dalam Alkitab pada ayat 18. Sebab itu begini firman Tuhan mengenai Yehoyakim bin Yosua, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi Yehoyakim. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangis dia. Aduhai Tuhan, aduhai Sri Paduka. Dan dikatakan ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan ke pintu-pintu gerbang Yerusalem. Suatu nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia kepada Yehoyakim. Kenapa? Karena Yehoyakim suatu raja yang jahat. Raja yang jahat. Apa yang dikerjakannya, matanya, pikirannya, atau hatinya hanya mengejar apa yang dikatakan untung. Ya. Hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 17, tetapi matamu Yehoyakim dan hatimu Yehoyakim hanya tertuju kepada pengajaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah. Ya, tumpah darah orang yang tidak salah untuk mencapai apa dikatakan untung. Dikorbankan orang yang tidak bersalah untuk mencapai apa dikatakan keinginan hatinya, keinginan matanya, mengejar untung. Dikorbankan orang yang tidak bersalah. Berbanyak kehidupan manusia tanpa disadari, karena mengejar apa dikatakan untung. Untuk buat saya apa?
rela mengorbankan orang-orang yang menderita, yang mesti tidak menderita, tapi dikorbankan karena mengejar untung. Kita ingat isi dunia apa? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Salah satu keinginan mata ini dan keinginan hati atau keinginan dagingnya ini banyak kali menjerumuskan orang yang tidak bersalah untuk mencapai apa katakan itu. Demi untung mereka rela mengorbankan orang yang tidak bersalah, orang yang tidak salah jadi korban, jadi korban. Orang yang tidak bersalah jadi korban mencapai apa katakan untung, karena ia yakin menurut keinginan mata, keinginan dagingnya atau hawa nafsu kejumawan di hidupnya. Demi dunia ini orang tega, orang tega. Mereka jadi korban. Tapi apa kata firman Tuhan? Ia yakin ketika matinya, dikatakan pada ayat 19 saja, orang tidak akan meratapi yakin, aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangis dia yakin, aduhai Tuhan, aduhai Sri Paduka. Gak ada yang menangis. Ketika kapan? Ketika dibawa ke taman kembali. Orang yang mengejar betul, firman Tuhan, mengejar untung. Firman Allah jelas. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya Mazmur 73. Mazmur 73 ayat yang ke-12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya-lamanya. Dan apa yang firman Allah katakannya pada ayat 16. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, berubah mereka pandang hina. Itulah hidup orang fasik. Itulah hidup orang fasik. Yang hanya menuruti keinginan matanya, keinginan hatinya, demi mengejar apa katakan itu. Justru Tuhan tidak mau. Kita bukan tidak perlu diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau kita diberkati Tuhan, semua ada kembali untuk menghormati nama Tuhan. Dari Dia, untuk Dia, dan untuk kemuliaan Dia. Roma 11 ayat 36. 1 ayat 31. Baik maka ini semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan uang pribadi. Dan kalau kita gunakan demi Tuhan, Tuhan juga tahu kebutuhan saudara. Hari saudara akan bekerja, jangan takut. Perhatikan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Apa sekarang dimintakan pakai 2 lapis, dan kurangi mobilitas. Waktu pulang ke rumah, atau dengan istri, ya, pelindungan Tuhan ada. Rezeki itu ada siapkan buat saudara. Percaya. Bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang mengenal Allah, Bapa surga tahu Tuhan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Benar Bapa surga, Engkau ingatkan kami betapa penting mata ini hati sucikan. Betapa penting hati jadi sucikan. Perkara-perkara yang kekal, bukan perkara-perkara yang di dunia. Sebab perkara-perkara di dunia ada perkara-perkara untung, hanya perkara untung, hanya keinginan mata, anggur hidup, keinginan daging, isi dunia yang sering menjerumuskan, rela mengorbankan orang yang tidak bersalah demi mengalami kesuksesan pribadi. Tapi hari itu hari ingatkan Tuhan, sucikan mata kami, sucikan pikiran kami, sucikan anak-anak kami, supaya kami berjalan hari ini
dan terang firman Allah yang tepat dan benar. Keluarga kami serahkan, sertai perjalanan kami pergi selamat, pulang selamat, dan kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami teringat untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja dari depan Tuhan. Berikan hikmat yang dari surga. Kami melihat keadaan sedemikian banyak virus Tuhan, tapi kami mohon belas kasihan buat bangsa kami Indonesia. Bagi Tuhan terlalu mudah Engkau buat kubilau Tuhan. Belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Biar yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak Tuhan. Bahkan mereka mau divaksin, program 1 juta satu hari bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa lebih Tuhan, bisa mencapai 1 juta, bahkan aku secara 2 juta, biar bisa berjalan dengan baik. Bukan saja vaksin yang utama, tapi yang mereka jangan banyak terpapar. Ya Tuhan, jangan mereka yang terpapar, tapi sembuh yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bahkan mereka mau divaksin dengan baik dan mentaati perintah dengan baik Tuhan. Dan PPKM yang dalam ini mereka mau taati. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta kita katakan